Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Pagi hari ini insya Allah kita sedang berada di lapis-lapis keberkahan. Berkah apa saja? Berkahnya majelis ilmu, berkahnya silaturahim, ya, berkahnya iktikaf di masjid, berkahnya hujan, betul ya? Tadi malam hujan deras ya Bu? Di sini juga deras sama. Saya di Bekasi soalnya, di Bekasi hujan deras. Tapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat ibu-ibu untuk datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah datang ke masjid, bapak-bapak juga ada ya sebelah kanan. Tiap langkahnya jadi penggugur dosa, Allah catat jadi amal soleh. Karena kaidahnya tuh gini Pak Bu, al-ajru ala qadri al-masyaqah. Semakin berat suatu amalan, itu semakin besar ganjarannya di sisi Allah. Ya. Jadi datang ke majelis ilmu dalam keadaan cerah, ya, dibandingkan datang ke majelis ilmu dalam keadaan hujan, mendung, dingin, macet, enaknya berselimut, ya Bu ya. Itu kira-kira lebih gede mana ganjarannya? Yang kedua, karena al-ajru ala qadri al-masyaqah. Pokoknya itu prinsip tuh Pak, makin berat kita melakukan suatu amalan, itu makin gede ganjarnya di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, tiap langkahnya Bapak Ibu hadir di sini, itu Allah lipat gandakan ganjaran balasannya. Yuk seperti biasa, supaya semakin berkah kita mulakan dengan saling mendoakan dulu. Mana tangan kanannya? Usap-usap yang di sebelah kanannya. Ya, ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi sedih, Allah bahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gantian tangan kiri sekarang, usap yang sebelah kirinya. Saudaraku, makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan. Alhamdulillah ibu-ibu, saya dapat amanah dari panitia, satu tema yang akan kita kupas pagi hari ini. Apa Bu temanya?
La tahzan. Kaidah untuk bisa melepas kesedihan, kecemasan. Berarti saya berasumsi yang hadir di sini lagi sedih gitu. Alhamdulillah happy ya. Soalnya dari depan kelihatan wajah-wajah banyak masalah ini. Sebetulnya la tahzan innallaha ma'ana ini salah satu mantra penting dalam hidup yang kita dapat dari Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya. Itu salah satu ayat yang betul-betul saya jadikan pegangan Bu dalam hidup. Quran surat At-Taubah ayat 40. Ibu-ibu tahu latar belakang cerita, latar belakang kisah dari ayat itu? Latar belakang kisahnya adalah ketika Rasulullah itu atas petunjuk dari Allah memutuskan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah bersama sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu kisahnya ya? Dalam perjalanan hijrah itu, Bapak Ibu, Rasulullah itu dicari, hendak dibunuh. Bahkan dibuat sayembara oleh para musyrikin Quraisy. Sayembaranya apa? Pokoknya cari Muhammad sampai dapat. Baik dalam keadaan hidup atau mati. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, kata mereka, hadiahnya gak tanggung-tanggung Bu. Dalam beberapa riwayat disebutkan 100 ekor unta merah. Unta merah itu Bu, itu bisa dikatakan di zaman Nabi harta yang paling mahal. Mungkin kalau hari ini apa ya, kayak mobil yang paling mahal gitu Bu. Ya, Pajero mah masih murah. Ya pokoknya yang mahal lah gitu ya. Unta merah tuh unta yang paling mahal, yang paling bagus. Bayangin Bu, sayembara, temukan seseorang kalau dapat hadiahnya 100 Pajero misalkan. Siapa yang gak mau? Semua bergerak. Semua bergerak. Pemuda-pemuda Quraisy dari berbagai macam kabilah itu mencari, hendak menangkap, bahkan membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berstrategi. Berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak lewat jalur yang biasa, tapi lewat jalur yang lain. Nah ini penting nih. Jadi strategi, rencana, perhitungan itu perlu kita lakukan. Jangan sampai atas dasar tawakal, kita mau bergantung aja Ustadz sama pertolongan Allah. Tapi kita gak berstrategi, enggak dong. Kita berstrategi, kita punya rencana, kita berhitung. Rasul juga sama. Rasulullah lewat jalan yang tidak biasa. Bahkan salah satu strateginya Rasulullah itu, Rasul naik ke atas gunung, namanya gunung apa? Jabal Thur. Gunung Thur. Ini kalau ibu-ibu pernah umroh atau haji, pasti pernah tuh berziarah ke Jabal Thur ya. Minimal kita lihat dari bawah. Di puncak Jabal Thur itu ada satu gua, namanya Gua Thur. Dan bagian dari strategi Rasulullah itu bersembunyi dulu tuh selama beberapa waktu, selama beberapa hari di Gua Thur itu. Ya, melibatkan ada anaknya Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar yang membawakan makanan diam-diam ke atas gunung itu. Ada lagi anaknya Sayyidina Abu Bakar yang lain namanya Abdullah bin Abu Bakar yang itu tugasnya menggembala domba supaya menghapus jejak. Jadi ini perencanaan yang matang Bu. Perencanaan yang matang. Ya. Akhirnya dalam beberapa riwayat diceritakan sebetulnya beberapa pemuda Quraisy itu sudah curiga. Jangan-jangan di atas itu tuh. Bahkan ada beberapa yang sudah sampai naik ke atas Bu. Dan udah di depan gua. Sudah di depan gua. Diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam beberapa riwayat,
Seandainya mereka nunduk dikit aja, itu ketahuan, Bu. Betul nggak? Dan diceritakan pada saat itu, Bu, Abu Bakar bergetar, cemas, takut, khawatir, meneteskan air mata. Mohon maaf ya, Bu, Sayyidina Abu Bakar bukan orang yang pengecut. Dia mah nggak takut terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi siapa yang dia takutkan? Rasulullah. Abu Bakar tuh yang dipikirin kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditutupi, Abu Bakar kelihatan sekali panik, cemas, takut, sampai netes air mata dan melihat Sayyidina Abu Bakar yang seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, perkataan Rasulullah ini Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40 tadi. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi la tahzan itu bisa diartikan jangan takut, jangan sedih, jangan cemas gitu, Bu. Karena Allah bersama kita. Aduh, Bu, itu mantra kehidupan yang penting banget untuk kita pegang. Perasaan bersama Allah itu mestinya membuat kita tenang. Nih, sekarang saya mau ngasih contoh deh. Bu, di sini ada gak sih, Bu, dulu yang pernah ngalamin punya rumah di kampung? Pernah gak ngalamin punya rumah di kampung? Mungkin rumah nenek kita gitu ya. Ibu inget gak kalau rumah orang-orang zaman dulu tuh kamar mandi sama ruang utama terpisah? Bu ya, pernah ngalamin gak, Bu? Dulu saya pernah ngalamin tuh, Bu, waktu kecil. Ya, biasanya saya waktu itu, Bu, namanya anak-anak ya, itu kalau malam-malam kebelet gitu, Bu ya. Malam-malam mau pipis, mau buang air, itu karena jauh, Bu, takut tuh. Betul nggak? Belum lagi, Bu, kalau dari keluar rumah tuh mau ke kamar mandi ngelewatin kebon gitu, Bu ya. Ada pohon apa tuh, Bu? Ya, pohon nangka, pohon pisang. Aduh, itu imajinasi udah kemana-mana tuh, Bu ya. Takutnya ada apa. Nah, coba saya mau nanya, Bu. Sebagai seorang anak, kalau misalkan malam-malam mau ke kamar mandi, mau ke belakang, dalam keadaan seperti itu, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakuin? Hah? Lari? Saya bangunin siapa? Mungkin saya bangunin ibu, mungkin saya bangunin nenek, ya nggak? Mah, atau nek, nin, temenin, kakak mau pipis, ya nggak? Bangunlah tuh bibi kita, nenek kita, atau ibu kita, ditemenin kita. Nah, pertanyaan saya, begitu saya ditemenin, gimana rasanya? Tenang, betul nggak, Bu? Padahal suasananya ada yang berubah nggak? Nggak ada yang berubah. Gelapnya tetap gelap, ya nggak? Seremnya mungkin tetap serem, pohon-pohonnya masih ada. Tapi begitu saya merasa ditemani, beda nggak, Bu, rasanya? Beda. Ya. Sama, Bu, begitu pula dalam hidup. Saya nggak tahu, kita mungkin punya cerita masing-masing. Ada masanya kita lagi takut, lagi cemas, lagi ada ancaman, lagi ada persoalan, takut. Jadi memang ketakutan dan kesedihan itu saling kait-mengait, Bu. Makanya la tahzan itu bisa diartikan jangan sedih, jangan takut, jangan cemas, itu saling kait-mengait. Orang kalau kecemasannya berlebihan itu berdampak pada kesedihan yang mendalam, betul nggak, Bu? Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, ya, kalau kita sadar bahwa Allah bersama kita, itu mestinya menenangkan. Menenangkan. Itu kalau bisa jadi mantra hidup tuh, Bu, pasang di handphone, pasang
la tahzan, innallaha ma'ana. Supaya kita diingetin terus, Allah tuh bersama kita. Bu, Allah mah gak pernah kemana-mana. Kita yang sering pergi ninggalin Allah. Allah mah selalu ada nungguin kita. Kita bikin dosa, ditungguin sama Allah taubat kita. Jadi itu diantara keindahan. Keindahan makna dari kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Dan akhirnya fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Ketika kalimat itu diucapkan oleh Nabi, kata Allah apa? Langsung Allah hujamkan sakinah, ketenangan, ya, di hati Sayyidina Abu Bakar dan juga tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu kita bahas dulu judulnya. La tahzan innallaha ma'ana, itu kita ambil dari Quran surat At-Taubah ayat 40. Nah, kenapa ini penting? Sekarang saya mau nanya Bu, ada gak sih di antara kita yang gak pernah sedih? Ada gak sih di antara kita yang gak pernah cemas? Gak mungkin. Jangankan kita Bu, Nabi aja pernah ngalamin sedih, betul? Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah pernah sedih ketika kehilangan istrinya tercinta, Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Rasulullah itu pernah sedih ketika kehilangan pamannya Abu Thalib dalam keadaan belum beriman. Rasulullah itu sedih ketika berdakwah ke Taif, dilempari batu, berdarah-darah, hancur, ya, kakinya terluka. Sampai para ulama menyebut tahun itu dengan tahun kesedihan atau amul huzni. Siapa di antara kita Bu yang gak pernah sedih? Nabi aja pernah sedih. Nabi juga pernah cemas. Nabi Zakaria cemas sampai umurnya udah tua tapi kok belum juga punya anak. Tapi bagaimana kecemasan itu dibawa ke Allah, kesedihan itu dibawa ke Allah. Sebagaimana kalimat dari Nabi Yakub ketika sedih, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sedih dan aku mengadukan segala kesedihanku kepada Allah. Jadi siapa di antara kita yang gak pernah sedih Bu? Kita semua pernah. Bahkan kita harus terkadang merasakan sedih. Kita perlu loh Bu merasakan patah hati. Kenapa? Begitu hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu seringkali masuk cahaya hidayah. Sebagaimana kalimat dari Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Apa artinya? Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Nih Bu, begitu hati kita patah, macam-macam tuh, patahnya karena kecewa, patahnya karena kesedihan, pokoknya patah hati lah. Begitu hati kita patah, seringkali dari celah-celah patahan hati kita itu masuk cahaya hidayah. Kalau belum patah, belum kebuka tuh. Makanya ada nasihat yang bilang di antara orang yang paling sulit dinasehati itu orang sedang jatuh cinta. Ya nggak Bu? Susah tuh. Yang kedua, pendukung capres dan cawapres, ya. Susah dinasehati. Orang kalau sudah jatuh cinta Bu, apalagi udah fanatik banget, wah susah tuh Bu. Nanti ketemu kejeduk, patah hati baru sadar. Ya. Jadi patah hati, kesedihan itu kalau sikapnya tepat bagus buat psikologis kita. Termasuk Bu, ini punten ya karena banyak ibu-ibu di sini kan, termasuk dalam mendidik anak, mendidik cucu. Itu tuh biarin Bu, anak tuh ngerasain patah hati. Biarin anak ngerasain kecewa. Itu bagus buat mentalnya. Jangan semua maunya diturutin.
Akhirnya kalau dimanja, semua maunya diturutin, dia nggak pernah ngerasain gagal, dia nggak pernah ngerasain kecewa, dia nggak pernah ngerasain susah. Itu jadi anak lemah itu, ya. Disebut dengan mental fragile. Ibu tahu fragile, Bu? Fragile itu tulisannya fragile. Pernah baca nggak? Pernah. Baca di mana? Nah, ini kan tukang ngirim paket nih. Apa tukang menerima paket? Biasanya ibu-ibu kan jadi sohib tukang paket ya. Dikit paket. Itu kalau di paket tuh suka ada stiker tuh fragile. Fragile tuh dibacanya fragile. Fragile tuh apa? Mudah pecah. Mudah pecah, gampang rapuh. Nih kayak gelas, nih gelas fragile. Ini gelas nih fragile. Nah, banyak mental anak-anak sekarang itu yang fragile. Gampang pecah. Dapat tekanan sedikit kabur. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Bisa jadi itu faktor pengasuhan dari orang tuanya. Dimanja, biarin Bu, dia patah hati. Dia pengen sesuatu, nggak kita kasih. Dia ngambek, biarin. Dia belajar dari situ. Ya, jangan semua diturutin. Ya, itu masalah kata para psikolog. Kalau kita mungkin generasi sebelumnya nggak sebegitu fragile, lebih tangguh kalau secara resiliensi. Jadi poin saya apa? Kesedihan, patah hati, kekecewaan itu bagus. Banyak sekali dampak positifnya. Makanya kan sebetulnya Bu, kadang-kadang kita suka salah sih. Kita tuh suka membagi emosi tuh jadi dua. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Itu salah, pembagiannya salah. Karena yang namanya emosi, apapun itu, sebetulnya semuanya sinyal positif. Emosi itu positif Bu. Termasuk sedih, kecewa, itu semua positif. Kalau kita bisa nangkep pesannya. Kalau lagi cemas, apa nih pesannya? Kalau lagi sedih, apa nih? Kalau lagi kecewa, apa nih pesannya? Paling kalau kita mau bagi dua, ada emosi yang bikin kita nyaman, ada emosi yang bikin kita nggak nyaman. Tapi dua-duanya positif. Kalau sikap kita tepat. Jadi kalau membagi emosi bukan negatif positif Bu, tapi nyaman dan nggak nyaman. Semua ini perlu kita sikapi dengan tepat. Tadi tuh kesedihan. Itu kalau kita bisa baca pesannya, kekecewaan misalkan. Iya ya, saya tuh kecewa kenapa? Karena jangan-jangan saya terlalu berharap sama manusia. Udahlah, saya kapok berharap sama manusia. Saya berharap sama Allah aja. Jadi bagus nggak? Jadi bagus. Semua emosi, termasuk yang nggak enak, itu bawa pesan. Dan kalau kita bisa baca pesannya, dan kita sikapi dengan sikap yang tepat, itu malah jadi bagus. Makanya kata Rasulullah kan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Semua urusan orang beriman tuh baik, nggak ada yang nggak baik. Enak nggak enak, sesuai harapan nggak sesuai harapan, ujungnya baik kalau kita sikapi dengan iman. Jadi kesimpulannya apa? Di awal ini saya mau ngomong kesedihan, kekecewaan, patah hati itu baik. Hanya saja jangan sampai kelewat batas. Segala sesuatu kalau udah overdosis jadi gak bagus. Betul gak Bu? Kesedihan itu kalau sudah overdosis, setan seneng. Setan seneng Bu. Nih saya bacain kalimat dari Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, Al-huznu yudha'iful qalbah. Kesedihan itu melemahkan hati. Wa yuhinul azma, melemaskan tekad kebaikan. Wa yudirul iradata, dan menghilangkan kemauan berbuat baik. Orang kalau lagi sedih tuh Bu, ini kalau udah sedihnya kelewat batas, pasti lemes. Betul gak Bu? Gak punya tekad, gak mau ngapa-ngapain, bawaannya mager. Betul gak? Kita kalau lagi sedih ngapain sih Bu pengennya? Kan gak mau ngapain Bu ya? Ada gak di sini kalau lagi sedih cuci piring gitu? Beres-beres rumah? Kalau ada bagus lah itulah. Saya sedih Ustaz.
Saya mau beres-beres rumah. Nah itu bagus lah itu. Nggak ada. Secara psikologis, normalnya kita sebagai manusia, kalau lagi sini kan nggak mau ngapa-ngapain bu. Apa-apa jadi males. Itu setan senang bu. Bahkan kalimat terakhirnya nih. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh, Bu. Makanya kalau ibu-ibu pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih. Setan seneng, Bu. Mukanya ditekuk gitu kan. Ngakunya beriman. Padahal kata para ulama, orang beriman itu mestinya orang paling bahagia bu dalam hidupnya. Dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Makanya indikator yang paling jelas kolbu itu hidup, iman itu terhujam ke dalam jiwa apa? Bahagia bu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Happy, wajahnya cerah, ceria. Para sahabat tuh bu ya, Rasulullah, para sahabat, para ulama itu wajahnya tuh cerah, ceria bu, enak dilihat. Apakah mereka gak punya masalah? Masalahnya banyak. Kita mah gak ada seujung kukunya. Betul gak? Gak usah jauh-jauh deh bu. Nih, masalah kita sama masalah saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Jauh gak bu? Kita mah cengeng bu. Anda lihat ya, Anda lihat tayangan-tayangan, ya Allah, ya Rabb. Betapa teguhnya iman mereka. Kehilangan segalanya bu. Masih aja kalau di kamera tuh happy. Kita semuanya nyaman, masih baut aja mukanya. Komplain terus. Para sahabat dikisahkan di antara ciri penghuni surga itu bu, itu mukanya enak dilihat. Ya. Cerah, senyum. Kenapa? Apakah mereka gak punya masalah? Punya. Tapi mereka sudah menumpahkan air matanya di atas sajadah di malam hari kepada Allah. Habis sudah. Maka ketika siang hari ketemu dengan manusia yang lain dengan wajah yang cerah ceria. Gitu. Coba lihat kanan kiri sambil senyum silakan. Ayo. Bahkan kata Nabi itu sedekah. Jadi kalau kita ngaku kita beriman, tapi kok masih banyak rudetnya, masih banyak ruwetnya, nah itu something wrong. Karena tadi itu ayatnya, Allah nyuruh kita bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kebalikannya, kalau setan itu sukanya sedih, maka Allah itu juga kepingin hamba-hambanya bahagia bu. Kenapa Allah turunkan Quran, Allah utus para nabi, Allah berikan petunjuk hidup supaya kita menemukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang hakiki. Nah gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, tapi itu gimana dong Ustadz? Gimana dong Coach? Namanya hidup kan kita pasti gak bisa menghindar dari ya kadang-kadang ngerasa sedih, kadang-kadang ngerasa berat, kadang-kadang ngerasa cemas. Nah, pagi ini saya akan sampaikan ada beberapa kaidah, ada beberapa rumus yang mudah-mudahan rumus ini, jurus ini bisa kita pakai untuk melepas segala kesedihan, segala kecemasan. Mau tahu nggak? Jadi penting nggak nih? Penting nggak nih materi kita pagi ini bu? Bener, ini insya Allah nanti pulang dari sini Bapak Ibu ya bawa jurus ini. Jurus untuk melepas kesedihan. Jurus untuk melepas kecemasan. Apapun lah.
Pokoknya segala emosi yang membuat batin kita nggak nyaman, itu diantara jurus pentingnya untuk ngelola suasana batin agar dada kita lapang, agar kita tenang, agar kita nggak tenggelam dalam emosi yang nggak nyaman itu. Ini jurusnya. Karena gini Bu, ada beberapa kesalahan orang ketika mengelola emosi. Terutama emosi-emosi yang gak nyaman ya. Apapun lah, Anda boleh sebut. Sedih, marah, kecewa. Paling tidak ada 3 kesalahan. 3 kesalahan itu, yang pertama, ditekan. Dipendem. Ya. Repressing. Jadi dia sebetulnya nggak baik-baik saja, tapi dia pura-pura baik-baik saja. Kamu kenapa? Nggak, aku nggak apa-apa. Kenapa? Nggak, aku nggak apa-apa. Dia berusaha menekan itu. Itu bahaya loh Bu. Itu nggak sehat secara mental. Itu bisa jadi bom waktu. Jadi Anda tuh nggak mau deal sama emosi itu. Diteken-teken gitu. Itu suatu hari kalau terpantik dikit aja bisa meledak gitu. Itu bakal mengubah karakter kita. Akhirnya kita jadi manusia yang gampang marah, senggol bacok, ya, temperamen, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Itu kesalahan pertama, ditekan-tekan, ya, dipendem. Itu bahkan bisa jadi bom waktu itu. Atau yang kedua, dilampiaskan tapi dengan cara yang tidak jernih. Ya. Jadi lega sih, tapi ngerusak, destruktif, nyakitin orang. Ya, ngamuk-ngamuk, lempar piring, apalagi teriak-teriak. Nggak begitu. Ya, ngebut-ngebut, ya, di jalan, itu juga nggak tepat. Itu nggak tepat. Ada lagi kesalahan yang ketiga. Tadi yang pertama apa kesalahannya? Ditekan. Yang kedua, dilampiaskan tapi dengan cara yang tidak baik. Atau yang ketiga, melarikan diri, diabaikan. Jadi kabur, escape. Gitu. Dia cari pelarian. Jadi nggak diselesaikan itu. Dia nggak mau duduk sama emosi itu. Kenapa? Kalau duduk mungkin sakit. Padahal kalau kita mau duduk bentar aja, kita cenderung bisa berdamai kok. Tapi dia nggak mau, dia lari. Ibu-ibu kan juara lomba 1 lari ya. Lari apa? Lari dari kenyataan. Lari, escape, jalan kemana? Ya, atas nama healing, pergi kemana, bahkan naudzubillah ya, ada yang pelariannya ke obat-obatan, minum-minuman keras. Itu nggak menyelesaikan itu. Itu 3 kesalahan dalam mengelola emosi. Apapun judul emosinya, sedihkah, kecewakah, marahkah. Nah terus yang benar gimana dong Ustaz? Nah ini mau kita bahas nih. Nah, rumusnya itu Bu, insya Allah Bu, ini sederhana, tapi powerful. Beneran. Sederhana sekali Bu, tapi ini jadikan pegangan, jadikan ini jurus yang terus Anda latih. Jadi walaupun kita tahu jurusnya Bu, kalau nggak pernah kita latih, nggak bisa. Ibu udah tahu jurusnya nih, dilatih habis ini. Makanya kalau kata Bruce Lee, Ibu kenal Bruce Lee? Kenal di mana Bu? Kalau kata Bruce Lee, dia ngomong gini, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Nggak takut saya. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, diulangnya 1000 kali. Percuma orang punya 1000 jurus, tapi gak pernah dilatih. Lebih takut orang itu punya 1 jurus, tapi dilatih ribuan kali.
Mungkin jurusnya cuma mukul, tapi karena dilatih terus sekali pukul bu, mematikan itu. Ibu-ibu nih sering alhamdulillah datang ke majelis taklim, belajar. Kan dapat banyak jurus tuh. Dipakai. Jangan cuman ditulis. Kan saya pernah bilang ya, itu proses belajar itu bukan cuma datang dengerin. Kalau itu namanya jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Terus pulang dari pengajian langsung berasa soleh. Mana ada kayak gitu. Yang ada malah nambah hisap bu. Kamu ngaji setiap pekan gak ada yang berubah dari akhlakmu. Itu malah nambah hisap. Bagaimana setiap kali kita datang ke majelis ilmu, pulang kita komitmen. Nih pengen saya amalkan ya Allah. Pengen saya latih gitu kan. Ngaji tentang sabar. Begitu pulang, apa otomatis jadi sabar? Mana bisa. Ya. Perlu dilatih. Nah Allah lihat tuh. Begitu pula yang mau kita bahas. Ini ada jurus, insya Allah. Kalau ibu-ibu pakai jurus ini, terutama dalam keadaan batin gak nyaman, apapun, sedih, kecewa, ya, patah hati, takut. Ini mudah-mudahan jadi jurus yang ampuh. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau aja apa mau banget? Sederhana bu, tapi powerful. Terus terang, ini udah saya simplifikasi lah. Ibu-ibu belajar teori tentang apa? Pengendalian emosi. Wah, rumit. Itu bidang saya. Itu bidang saya. Ya. Ibu belajar tentang emotional intelligence. Ya. Tentang EQ, tentang emotional mastery. Teorinya banyak, tapi saya akan sederhanakan untuk ibu-ibu. Mau nggak? Bener nih. Jadi jangan gini loh. Kadang-kadang kita tuh suka kalau dapat ilmu, terus ngomongnya gini, gitu doang. Bu, kadang-kadang gitu doang itu hasil ngedalemin kerumitan. Bisa dipahami gak? Iya. Jadi justru kata pepatah dalam bahasa Inggris, simplicity is the ultimate sophistication. Coba diulang bu. Simplicity, kesederhanaan, itu seringkali adalah puncaknya kerumitan. Jadi kadang-kadang kita dengar dari para ulama, gitu doang. Padahal gitu doang itu tuh bu, itu hasil belajar panjang. Oh ternyata ini intisarinya. Ya. Saripati. Ya. Jadi ini jurus yang mau saya kasih ini setidaknya hasil belajar saya belasan tahun. Saya jadi trainer, ya, ngedalamin tentang happiness science, ngedalamin tentang pengendalian diri, pengendalian emosi. Betul bu, ini pada intinya ini rumusnya. Waduh, mahal nih. Ya. Gampang, sederhana bu. Supaya gampang diingat, saya kasih judul. Jurusnya itu 3M. Coba diulang, apa? Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan itu ya. Ini 3M yang lain. 3M untuk Anda bisa menjadi master dari emosi Anda. 3M agar Anda bisa mengendalikan, mengelola, melepas segala ketidaknyamanan batin. Udah siap? M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. Coba diulang. Sekali lagi.
Ini M yang pertama. Ini pintu gerbang paling awal untuk pemulihan jiwa. Ngaku. Kenali apa yang Anda rasa, sadari itu, izinkan itu hadir dalam batin Anda, dan akui. Akui. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku sakit hati. Ya Allah, aku kecewa. Ngaku. Ya. Kenapa? Karena beberapa orang itu denial. Tadi itu denial itu dia menyangkal. Ya, dia menyangkal. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Ya. I'm okay. Gwencana yo. Kita pura-pura baik-baik saja, padahal kita tidak sedang baik-baik saja. Padahal it's okay to not be okay. Waduh, itu judul drama Korea katanya, Bu. It's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak baik-baik saja. Namanya juga manusia, Bu. Tadi saya bilang, Nabi aja pernah ngalamin yang namanya suasana batin yang itu mungkin bikin dia hampir sempit dadanya. Jadi gak apa-apa, izinkan. Allow yourself to be human. Izinkan bahwa kita ini manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan robot. Kita bukan AI. Iya, coba Ibu tanya sama AI. Ada kan di WhatsApp ya? Ibu tanya, wahai ChatGPT, apakah Anda pernah bersedih? Coba aja, pengen tahu jawabannya apa? Pasti jawabannya, tidak, saya ini robot, saya ini program. Dia mungkin tahu segalanya, tapi dia nggak pernah tuh ngalamin, namanya bukan manusia. Lah kita kan manusia, Bu. Jadi akui, sadari. Segala sesuatu yang tidak kita sadari, itu nggak bisa kita kendalikan. Makanya, Bu, ini pintu gerbang awal pemulihan. Ini pintu gerbang awal penyembuhan batin. Ya. Karena orang itu kalau sudah ngaku aja, Bu. Udah ngaku aja, itu udah setengah jalan tuh. Termasuk penyakit-penyakit hati. Misalkan kemarin ada orang curhat sama saya. Mas Sony, saya tuh Mas masih suka sombong. Saya tuh Mas masih suka ria. Dia udah ngomong gitu aja, Bu. Itu udah luar biasa. Dikit lagi sembuh itu. Beberapa orang aku gak mau. Itulah bedanya penyakit fisik sama penyakit hati. Kalau penyakit fisik, orang cenderung ngaku. Dan dia akan berjuang sekuat tenaga untuk penyembuhan. Ngaku. Ditanya dokter, gimana Pak Bu? Dok, pusing dok. Sakit perut dok. Lambung nih dok. Pinggang nih dok. Ngaku kalau sakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, orang cenderung denial, gak ngaku. Kamu sombong ya? Enak aja saya sombong, kamu yang sombong gitu. Padahal Bu, kalau penyakit fisik itu bisa menggugurkan dosa. Kalau kita ridho. Tapi kalau penyakit hati itu nambah dosa. Penyakit fisik apa sih paling efeknya? Penyakit fisik paling efeknya tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Kalau lagi sakit fisik kan Bu, kadang-kadang sate juga gak enak, semua gak enak, es kelapa gak enak. Ya. Tapi kalau sakit hati, penyakit hati, yang hilang itu kelezatan ibadah. Nauzubillah. Ya. Kalau sakit fisik kan paling makan gak enak Bu. Kalau penyakit hati Bu, ibadah yang gak enak. Ya. Kalau sakit fisik, tadi tuh, kalau dia ridho jadi penggugur dosa, ya, semakin dia merasakan sakit
makin gede yang dihapus dosanya, dan kalau meninggal bisa husnul khotimah. Tapi kalau penyakit hati, udah mah gak nyaman, nambah-nambah dosa terus, dan meninggalnya berpotensi su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi yang pertama, mengaku. Coba diulang, apa? Nah, M yang pertama ini dibagi 3 lagi. Ini masih M yang pertama nih Bu. M yang pertama dibagi 3 lagi. Mengaku apa saja. Nih ya, jurus untuk melepas segala ketidaknyamanan batin. Mengaku yang pertama itu mengakui segala rasa. Tadi tuh, pokoknya apapun yang dirasa, Anda kenali itu, Anda akui. Jangan disangkal. Oh, saya sedih, saya kesel. Kalau perlu tulis Bu. Ya. Karena tulis itu membantu kita mengurai pikiran yang kusut. Ya. Sedih. Kita nih udah mulai jarang nih. Padahal itu terapi loh Bu. Nulis itu terapi. Nulisnya buat sendiri, bukan nulis di sosial media. Hatiku hancur, ngapain? Itu mah caper, itu mah. Nulis buat sendiri. Itu namanya writing therapy, journaling. Pokoknya segala yang kita rasa, tulis aja dulu. Ya Allah. Walaupun kita belum tahu solusinya apa. Itu mengurai. Karena kita tuh, batin kita nggak nyaman karena ada yang kusut dalam pikiran. Begitu kita nulis, kita mulai mengurai itu. Jadi mengaku yang pertama itu mengakui segala yang kita rasa. Aku aja dulu. Nah, sekarang mengaku yang kedua. Ngaku apa? Ngaku apa Bu? Ngaku apa? Ayo. Kan saya udah duga. Kalau saya bilang ngaku apa lagi Bu? Pasti jawabnya ngaku dosa, ngaku salah. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu diakui sebelum kita ngaku dosa dan ngaku salah. Apa coba? Hah? Itu kan udah tadi. Kuncinya ada di doa Sayyidul Istighfar. Lihat Bu, sebelum kita ngaku dosa, kita ngaku apa dulu? Saya ingetin. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubidzambi. Lihat Bu, urutannya Bu. Ya. Ibu hafal kan Sayyidul Istighfar? Dihafalin ya Bu? Sayang kalau nggak hafal. Beneran. Itu doa indah banget Bu. Dan kalau bisa kita baca setiap pagi, setiap petang. Bahkan kata Nabi, kalau kita baca Sayyidul Istighfar pagi, sorenya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar sore, paginya meninggal, surga baginya. Jangan sampai lewat Bu. Minimal tuh ba'da subuh, ba'da asar. Ayo coba baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Tahan. Itu kalimat pertamanya tuh tadi tuh mengakui kehambaan kita dulu. Ya enggak? Aku nih hambamu ya Allah. Engkau Robku ya Allah. Itu ngakui kehambaan dulu tuh. Segala kelemahan kita, segala rasa. Nah, baru setelah itu Abu ulaka bini'matika alayya, terus wa abu ubidzambi. Lihat urutannya. Ngaku apa dulu? Ngaku nikmat dulu. Abu ulaka bini'matika alayya. Abis ngaku nikmat, baru ngaku dosa. Wa abu'u bidzambi. Lihat, ini penting loh Bu.
Ini penting. Anda bayangkan ya, bahkan ini dalam doa Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Rasulullah ngajarin kita mengakui nikmat dulu. Jadi bukan cuma ingat dosa bagus, tapi beriringan dengan ingat nikmat. Jadi dalam keadaan sedih sekalipun Ibu, coba deh, ini kita baru M yang pertama loh. M yang pertama aja udah powerful banget ini Bu. Ngaku nikmat. Karena dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesedih apapun, ada begitu banyak Bunda nikmat yang Allah kasih dalam hidup. Betul gak? Open your eyes, open your heart. Ini udah sering kita denger lah. Anda udah hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus itu Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Bu, itu kayaknya pengulangan ya. Coba dibaca lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Coba. Kayak pengulangan gak? Kalau kita orang awam ngebaca ayat itu kayak pengulangan. Betul ya Bu? Oke, gak apa-apa lah. Kalaupun cuma itu yang kita tangkep, itu aja udah kabar bahagia Bu. Kenapa? Karena kalau yang namanya pengulangan itu berarti penegasan. Kalau misalkan saya bilang, Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. 2 kali saya ngomong, itu artinya saya menegaskan. Itu Allah yang negesin Bu. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri. Nah ternyata kata para ulama, sebentar, itu bukan pengulangan. Kenapa bukan pengulangan? Karena ketika menyebutkan kesulitan, ada alnya, ada alif lamnya Bu. Fa inna ma'al usri, al-usri. Ketika kesulitan ada alnya. Kalau ada alnya Bu, dalam kaidah bahasa Arab, itu berarti ma'rifah. Sesuatu yang definitif, yang bisa kita tunjuk. Nih, al-usri. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, itu gak ada alnya. Yusro saja, bukan al-yusro. Coba diulang. Fa inna ma'al usri yusra. Lagi. Inna ma'al yusra. Yusronya Bu, itu gak pakai al. Kalau gak pakai al, dalam kaidah bahasa Arab, itu namanya nakiroh. Sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Kenapa dikatakan itu bukan pengulangan? Kesulitannya sama Bu. Itu kan Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Nah, al-usri karena ada alnya, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Barangnya itu sama. Karena ada alnya. Tapi yusro, kemudahan di ayat yang kelima, dan yusro, kemudahan di ayat yang keenam, tidak sama. Indah banget Bu. Jadi ini gak pakai insya Allah Bu. Saya bersumpah demi Allah. Dan ini minimal 1 kesulitan itu bareng dengan 2 kemudahan. Minimal. Jadi kalau Anda ngerasa, Ustaz, kesulitan saya banyak Ustaz, A, B, C, D, E, Anda punya 50 kesulitan. Bu, kalau Anda punya 50 kesulitan, saya bersumpah demi Allah, berarti bareng dengan itu minimal ada berapa kemudahan? 100 itu minimal. Demi Allah, ini gak pakai insya Allah. Masalahnya mata kita yang ketutup. Makanya saya bilang tadi, open your eyes, open your heart.
Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah buka lagi dua pintu yang lain. Tapi terkadang kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka, nangis di depan pintu yang ketutup itu. Itu lihat. Di situ Allah buka. Dan itu ma'a, bukan ba'da. Fa'inna ma'a. Fa'inna ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Bareng, Bu. Oke, mungkin di sini masalah kita belum beres, utang kita belum lunas, ada masalah sakit kita belum sembuh. Oke, tapi lihat, bareng dengan itu ya Allah, anak-anak ngafal Quran. Allah kasih rezeki yang lain. Makanya kaidah penting dalam melepas kesedihan itu mengaku. Setelah kita mengakui rasa, mengakui kelemahan, mengakui kehambaan, berikutnya mengakui nikmat. Baru sampai situ aja, Bu. Itu udah bisa sembuh tuh sedihnya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, temukan itu. Kadang-kadang gak kelihatan karena ketutup. Bentar nih, saya mau nanya nih, Bu. Bu, saya punya tisu, Bu. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Ini kebayang lah ya jumlahnya ada berapa. Kelihatan ya? Misalkan ini, saya iseng, Bu, iseng. Isengnya gimana? Saya mau membalut tembok-tembok di masjid ini pakai tisu. Iseng aja. Pengen nutup semua pakai tisu. Kaca-kacanya saya tutup. Jadi saya ambil satu, saya tempel. Oke? Ambil lagi satu, tempel di atasnya. Ambil lagi satu, tempel di sampingnya. Terus kayak gitu. Oke ya? Nah, pertanyaan saya, tolong jawab. Bisa nggak beberapa lembar tisu yang cuman segini nih, itu menutup seluruh masjid ini? Bisa nggak? Jawab, bisa nggak? Jawab yang tegas, bisa nggak? Jawabannya bisa. Bukan. Gimana caranya? Ketika beberapa lembar tisu ini menutup mata Anda. Poin saya apa? Bu, Pak, titip, jangan sampai masalah-masalah kita yang mungkin belum selesai, hajat-hajat kita yang mungkin belum tercapai, yang sebenarnya cuma segini, tapi itu menutup mata kita dari jutaan nikmat lain yang sudah Allah kasih. Hidup saya susah, Ustaz. Nggak ada nikmat Allah. Begini nih, Anda taruh di sini nih. Makanya, Bu, lawannya syukur itu apa? Kufur. Kufur itu masih satu padanan kata dengan kafir. Jadi kufur, kafir, itu kan bahasa Arab. Itu kalau kita turunkan, diserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu apa? Nutup. Orang yang kufur itu orang yang nutup, tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup. Ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang peka atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau kata guru saya, Son, ada dua nikmat yang paling puncak dalam hidup. Dua nikmat primer, yang lain sekunder.
Kadang-kadang kita tuh Bu, untuk bersyukur kebanyakan syarat. Padahal kata guru saya, Son, kalaupun kamu mau ngasih syarat, 2 saja. Apa? 2 nikmat primer dalam hidup, bernafas, bersujud. Coba diulang. Nafas Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau guru saya bilang, kalau kamu belum sadar nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa Bu? Ya Allah, bisa nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal. Betul Bu? Dan kita masih dikasih. Guru saya bilang, setiap nafas yang kamu hirup itu adalah cinta dari Allah. Makasih ya Allah. Kita masih dikasih kesempatan nebus dosa. Masih bisa dikasih kesempatan memperbaiki amal. Makasih ya Allah. Yang kedua Bu, bersujud. Sujud itu nikmat Bu. Nggak semua orang dikasih hidayah untuk mau sujud. Betul nggak? Manusia sekarang ada miliaran Bu. Nggak semuanya diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mau sujud. Makanya sujud itu nikmatin Bu. Makasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada hamba hidayah untuk mau sujud. Dan sujud itu kan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika seorang hamba itu diilhamkan untuk sujud, itu berarti Allah lagi pengen berdekat-dekat dengan hambanya. Udah yang lain mah sekunder Bu. Primer tuh 2 itu. Makanya ada 2 istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur, ada syukur sujud. Apa Bu? Sujud syukur, syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, kita bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Betul nggak? Ibu-ibu dapat rezeki apa? Sujud. Nah itu sujud syukur. Ya, dapat hadiah apa? Suami mungkin dapat rezeki apa? Kita sujud. Makasih ya Allah. Anak diterima di kampus favorit. Sujud. Makasih ya Allah. Itu namanya sujud syukur. Atau pemain bola habis ngegolin, bagi yang muslim ya, selebrasinya sujud. Itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi jangan lupa ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Allah. Masih dikasih kesempatan sujud. Masih bisa dengar suara azan. Makan masih enak ya Allah. Tidur masih nyenyak. Cobalah Bu, sesekali aja nih kalau pas lagi makan ya. Anda pandangin tuh piringnya. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan Bu, para ulama itu menceritakan, ini serius. Ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah hanya karena makan. Ada hamba-hamba Allah yang jadi kekasih Allah itu hanya karena makan. Kan biasanya Bu, untuk jadi kekasih Allah gimana? Mungkin tahajud, betul nggak? Ada seorang hamba yang tahajud, nggak putus. Jadilah dia disayang sama Allah. Ada yang lewat jalur sedekah. Sedekah. Jadilah dia disayang sama Allah. Ternyata Bu, para ulama menceritakan, ada loh hamba-hamba Allah yang itu betul-betul Allah sayang hanya karena makan. Lewat jalurnya jalur makan Bu. Loh kok bisa? Karena seorang hamba ini Bu, setiap kali mau makan, dia tatap nasinya, dia berdoa setiap suapan. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih. Makanya Allah itu akan menambah nikmat bagi mereka yang mampu menghargai, menghayati apa-apa yang sudah Allah kasih. Jadi mengakui, ini masih M yang pertama nih Bu. Kita mau bahas berapa M? 3. Ini baru M yang keberapa? Yang pertama. M yang pertama apa tadi?
mengaku. Mengaku kan dibagi lagi ya. Yang pertama tadi tuh, mengakui rasa, mengakui kelemahan, kehambaan. Nah yang kedua mengakui nikmat. Nikmat. Baru setelah ngaku nikmat, abu ulaka bini ematika alayya. Setelah itu, wa abu ubi dzambi. Mengakui apa? Mengakui dosa. Baru ngaku dosa. Jadi dadanya lapang, Bu. Kadang-kadang kalau cuma ngaku dosa, tapi tidak beriringan dengan ngaku nikmat, itu menyempitkan dada. Akhirnya kita kayak putus asa gitu. Ya, oh ini emang aku pantas mendapatkan ini semua, ini karena dosa-dosa aku. Itu betul, itu bagus. Tapi mesti berimbang. Ya. Jadi ada ngaku nikmat, ngaku dosa. Ya Allah, astagfirullah. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin faraha. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan ternyata Bu, mengakui dosa itu juga bisa mengundang cintanya Allah. Nih Bu, Pak, saya bacain ya. Ada tulisan bagus banget. Ini tulisan dari teman saya. Bagus banget Bu. Saya suka sama tulisan ini. Saya mohon izin bacakan, Anda simak ya. Kenapa saya suka sama tulisan ini? Karena saya merasa tulisan ini kok mewakili banget gitu. Mewakili banget. Judul tulisannya, apakah Allah mencintaiku? Saya baca ini ya. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Iya ya, Allah tuh cinta gak ya sama aku? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, aku coba menemukan jawabannya dengan membuka Quran. Ketika aku buka Quran, ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu aku lihat diriku. Sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari sabar. Ini kayaknya bukan untukku. Aku coba cari lagi ayat yang lain. Aku buka lagi lembaran-lembaran dalam Quran. Kemudian aku menemukan sebuah ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Lalu aku lihat diriku. Kok sepertinya aku merasa ayat ini bukan untukku. Kenapa? Aku masih jauh dari kesungguhan. Kadang-kadang melawan hawa nafsuku saja masih kurang kesungguhanku. Aku buka lagi lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan aku menemukan sebuah ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan tulus. Aku lihat diriku, kayaknya aku masih jauh deh dari derajat ihsan. Aku rasa ayat ini bukan untukku. Hatiku pun gundah. Kok sepertinya tidak ada tanda-tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Tapi aku coba terus
membuka lembaran-lembaran lain dalam Quran. Ternyata aku mendapati sebuah ayat yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat, mengakui dosanya, dan membersihkan dirinya. Lalu aku segera merenung, mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segeralah lisanku berucap, Astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini indah banget. Jadi kaidah yang pertama, Bu, untuk bisa melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, itu adalah mengaku. Coba diulang. Apa saja yang perlu diakui? 1, mengakui segala rasa, kelemahan, kehambaan. Yang kedua, mengakui nikmat. Karena dalam keadaan seberat apapun, dalam keadaan segelap apapun, saya bersumpah Bunda, demi Allah, bersamaan dengan itu Allah kasih banyak kemudahan. Betul? Tapi itu gak kelihatan seringkali. Kenapa? Karena mata kita tertutup. Temukan itu. Temukan 2 kemudahan dalam satu nikmat. Dalam satu kesulitan. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, dia ngomong gini, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut mengejarnya masuk juga ke batu itu. Kemanapun kesulitan itu pergi, dikejar, Bu. Sekalipun kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, masuk kemanapun dia pergi, kemudahan akan ikut ngejar. Bareng. Itu diantara pemaknaan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan mengakui dosa. Astagfirullah. 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 Rasulullah itu gak kurang 70 kali dalam sehari. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu M yang pertama. Jurus pertama untuk melepas segala kesedihan, apapun perasaan yang membuat kita gak nyaman. Masuk ke M yang kedua sekarang. Apa M yang kedua? Kalau yang pertama apa tadi? Mengaku. M yang kedua itu mengadu. Coba diulang, Bu. Apa? Mengadu. Dan kita semua sudah paham, sebaik-baik tempat mengadu itu adalah Allah. Boleh gak sih Ustadz ngadu sama manusia? Boleh. Selama orangnya tepat. Ya. Orang yang berilmu, orang yang bisa ngasih solusi, mungkin orang yang kita tuakan, orang yang bijak, bukan mengadu atau curhat kepada sembarang orang. Apalagi curhat di sosmed. Rugi, Bu, curhat di sosmed. Kenapa? Karena menurut penelitian, Anda tahu nggak? Kalau kita curhat di sosmed, 80% teman kita di sosmed itu nggak peduli. Yang 20% gimana? Itu malah nyukurin. Syukurin. Ya. Boleh curhat sama orang yang mungkin dalam rangka butuh diberikan pencerahan. Tapi kita perlu sadar pondasi yang paling penting itu adalah mengadukan segala sesuatu kepada Allah. Dialah
Sami'ul Alim, zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Bu, kalau Anda curhat sama orang, belum tentu orang mau dengerin. Betul nggak? Anda curhat sama saya, belum tentu saya mau dengerin. Belum tentu saya peduli. Belum tentu saya bisa berempati dengan apa yang Anda rasa. Tapi Bu, kalau Anda curhat sama As-Sami Al-Alim, zat yang selalu mau dengerin kita dan yang paling mengetahui segala isi hati kita, itu lepas. Makanya kata para ulama, berdoa kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Dalam urusan sekecil apapun, Bu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Coba saya mau nanya, jujur, Bu, jujur, Anda pernah nggak sandal putus, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus. Ayo, Anda bayangkan, Bu, Rasulullah itu bersabda, bahkan untuk urusan sandal yang putus saja, bilang ke Allah. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Beneran, Bu. Bahkan dalam beberapa keterangan kata para ulama, untuk urusan garam di dapur, bilang. Untuk urusan gas yang habis, sebelum ngantri, doa dulu. Ya. Bu, saya titip banget kalau bisa anak-anak kita, cucu-cucu kita diajarin, Bu, yang kayak gini. Kemarin anak saya yang paling bungsu tuh tiba-tiba minta martabak. Umi, baby mau martabak. Kata uminya, nak, udah bilang belum sama Allah? Ngomong dulu nak sama Allah. Yang ngasih rezeki Abi sama Umi itu Allah. Kalau Allah gak ngasih rezeki, Abi gak bisa beliin kamu martabak. Oh gitu ya Mi? Iya nak. Angkat tangan dia. Ya Allah, baby mau martabak. Amin. Baru saya pesan GoFood. Itu kita ngajarin logika tauhid sama anak. Termasuk ibu-ibu kalau mau apa-apa, bilang Bu sama Allah. Boleh di sebelah kupingnya suami, gak apa-apa. Katanya itu mempercepat ijabah. Ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Allah tuh seneng, Bu. Makin banyak kita minta, Allah tuh seneng. Makin banyak kita datang, Allah seneng. Itulah bedanya khalik sama makhluk. Kalau makhluk, Bu, makin banyak didatengin, makin gimana? Makin sebel. Nih contoh ya. Ibu punya pohon mangga di rumah. Lagi berbuah nih. Saya tetangga Anda. Hari pertama saya datang. Bu, boleh minta mangganya? Jawab. Oh, masih senyum. Masih senyum. Nanti kira-kira 2-3 hari kemudian saya datang lagi. Bu, boleh minta mangganya? Udah mulai beda senyumannya tuh ya. Nanti 2 hari lagi saya datang, baru saya lewat depan rumah, Anda udah bilang, mau minta mangga kamu ya. Itulah makhluk. Makhluk itu, Bu, makin sering didatengin, makin sebel. Tapi kalau Allah, Bu, makin sering kita datang, Allah makin senang. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Kalau kata Maulana Rumi, Bu, Rumi itu punya syair begini, bagus banget. Aku hadir, tapi engkau tidak datang. Itu dalam banget, Bu. Allah itu nungguin kita, Bu, setiap saat. Sepertiga malam terakhir, Allah nungguin kita. Kita tidur. Setiap waktu sholat, Allah nungguin kita. Kadang kita telat datangnya. Bahkan setiap saat mengadu.
menumpahkan segala rasa. Kayak kalimat Nabi Yakub tadi, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu penyembuh banget, Bu. Mengadu kepada Allah tuh bisa lewat doa, bisa lewat zikir, bisa lewat sholat. Sholat tuh yang paling lengkap, berdekat-dekat dengan Quran. Jadi intinya jeda tuh penting, ya, supaya kita tidak reaktif. Pokoknya kalau ada apapun emosi yang muncul di ruang batin, jangan ikutin pikiran otomatis. Karena kalau pikiran otomatis itu sering ditunggangi sama syaitan. Namanya was-was. Jeda dulu. Jeda itu penting, Bu. Ya. Saking pentingnya jeda, kita diminta satu hari minimal 5 kali jeda. Betul? Lewat apa? Sholat itu jeda, Bu. Bahkan kata Nabi, ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Anda bayangkan, Bu, Rasulullah itu memandang sholat sebagai istirahat. Kan beda banget sama kita, ya. Kalau kita memandang sholat beban. Padahal sholat itu untuk melepas beban. Banyak masalah dalam hidup terjadi karena kita nggak jeda. Termasuk ibu-ibu kalau mau belanja, jeda ya, Bu, ya. Jeda. Pokoknya ada keinginan belanja, jeda dulu. Karena kadang-kadang kita butuh waktu aja, Bu. Butuh waktu aja kadang-kadang. Ada kemarin di Bogor, ada seorang ibu curhat sama saya, sampai nangis gitu. Ustadz, kenapa, Bu? Ustadz, doain saya, Ustadz, supaya saya tegar. Kenapa, Bunda? Saya baru ditinggal sama suami saya, Ustadz. Meninggal dunia. Semakin saya berusaha tegar, Ustadz, saya nggak bisa tegar. Karena kemana-mana saya ingat suami saya, Ustadz. Saya ngelihat restoran yang itu, ingat suami saya. Pernah makan di sana. Saya ngelihat itu, ingat suami saya. Saya emang gak pernah kemana-mana, Ustadz, kecuali sama suami saya. Sekarang, Ustadz, suami saya udah gak ada. Saya gak bisa tegar, Ustadz. Semakin saya berusaha tegar, makin gak bisa. Apa jawaban saya? Bu, ibu gak usah berusaha tegar. Cuman satu saran saya. Apa? Take your time. Udah jalanin. Nanti begitu ada waktu, lama-lama pulih. Betul gak? Kadang-kadang kita butuh waktu aja, Bu. Gak usah buru-buru. Nah, dalam jeda itu yang kita lakukan apa? Mengadu kepada Allah. Jadi kadang-kadang penyembuhnya itu waktu. Ya, penyembuhnya itu waktu, makanya gak boleh reaktif. Kalau ada segala yang tidak nyaman, jangan diikutin pikiran otomatis, jeda dulu. Gak boleh kita ngambil keputusan dalam keadaan gak jernih. Bahkan istikharah dulu. Minta dituntun dulu sama Allah. Ya Allah, kalau ini baik, tunjukkan. Kalau ini buruk juga tunjukkan. Jangan istikharahnya, ya Allah, kalau baik jodohkan. Kalau gak baik, perbaiki dia, ya Allah. Itu maksa. Padahal boleh jadi apa yang kita anggap baik itu gak baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi mengadu kepada Allah. Terakhir, Bu, yang ketiga, coba diulang dulu. Tadi yang pertama apa? Mengaku. Apa aja yang diakui? Mengakui segala rasa, kehambaan, kelemahan. Terus mengakui nikmat. Terus mengakui dosa. Yang kedua apa? Mengadu. Mengadu. Nih saya bacain dulu, Bu, ya. Ada sebuah doa dari seorang ulama. Bagus banget. Isi doanya itu mengaku dan mengadu. Jadi gini, Bu. Doa itu bukan hanya minta. Ya. Kadang-kadang kita suka menyempitkan makna doa. Doa tuh minta. Banyak loh, Bu, contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, oleh para ulama. Berdoa, tapi isi doanya gak minta. Isi doanya cuma ngaku ngadu. Tapi itu powerful. Coba tuh yang tadi tuh, contoh Nabi, doa Nabi Yunus. Itu kan ceritanya gimana, Bu?
Dia dalam 3 kegelapan, betul nggak? Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Isi doanya ada minta nggak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ya Allah. Begitu nggak? Tapi isinya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Kadang-kadang Bu, gini loh. Sebetulnya Allah tuh udah tahu apa yang paling kita butuhkan. Betul nggak? Tapi Allah minta kita datang. Kadang-kadang Bu, doa yang isinya nggak minta, itu malah lebih powerful. Contoh, Anda punya anak nih Bu. Anaknya soleh. Kalau Anda suruh nurut, nggak pernah bantah. Pokoknya anak baik lah. Suatu hari, sepatu sekolah anak Anda jebol, bolong. Terus anak Anda datang, dia nggak minta Bu, dia nggak minta, dia cuman gini, Bu, sepatu kakak bolong nih. Ah tapi nggak apa-apa Bu, enak, masuk angin. Udah dia pergi aja, dia nggak minta. Anda gimana? Hah? Nangkep ya? Lihat doanya Nabi Ayub ketika sakit. Itu cuma ngadu loh Bu. Cuman begini. Sakit puluhan tahun, bertahun-tahun. Tapi doanya, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimi. Dalam kalimat doanya tidak ada minta sembuh. Tidak ada. Cuman apa? Ya Allah, aku sakit. Dan Engkau maha penyayang. Di antara maha penyayang. Waduh, itu cuma nyindir dikit Bu. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ya, kata para ulama, justru doa-doa kita yang paling powerful itu bukan doa yang spesifik. Kadang-kadang kita doa terlalu spesifik sih Bu. Ya Allah, pengen punya mobil warna merah, mereknya ini, kalau bisa tahun depan. Ya Allah, pengen punya suami yang kumisan, gaji sekian juta per bulan. Kadang-kadang Bu, justru kata para ulama, doa yang powerful seorang hamba, itu bahkan kadang-kadang di saat dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi Bu. Karena mungkin saking beratnya, doanya cuman gini. Ya Allah, apa kata Allah? Ya, aku faham. Datanglah. Allah senang kalau kita datang. Bahkan kata para ulama, seandainya di dadamu begitu banyak keinginan, tetapi engkau tidak punya cukup waktu untuk meminta, maka sudah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Karena kalau Allah sudah memaafkanmu, beres sudah. Kadang-kadang Bu, saya kalau lagi nemenin jamaah tuh umroh depan Ka'bah, suka bingung ya Bu. Minta apa ya Allah? Ya udah, langsung aja. Astagfirullah. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimi. Allah udah tahu Bu apa yang paling kita butuhkan. Cuma Allah pengen kita datang. Ngadu. Ya. Itu mestinya menenangkan. Ya. Terakhir yang ketiga Bu, kaidah untuk melepas segala kesedihan itu adalah M yang ketiga itu menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena fitrah kita itu sibuk. Manusia itu memang diciptakan untuk terus bergerak. Kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, kita pasti sibuk dalam keburukan. Makanya
Di antara obat kesedihan itu adalah sibukkan diri. Jangan ngurung diri di kamar. Enggak, temui orang, datang ke majelis taklim. Ya, itu bagian dari proses pemulihan. Rasulullah itu, Bu, ketika sedih ditinggal Ibunda Khadijah, sedih ditinggal pamannya Abu Thalib, Rasulullah nggak diem, malah bergerak ke Taif, jalan kaki. Ini ada dalilnya. Jadi kalau Anda sedih, Anda malah perlu bergerak. Ya, lakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan lebih top lagi ketika Anda bergerak untuk memudahkan urusan orang. Waduh, kalau guru saya bilang begini, Mas Soni, kalau masalahmu ruwet, udah kamu pikirin siang dan malam, jungkir balik, tapi kau belum selesai-selesai juga, coba deh, berhenti sejenak saja mikirin masalahmu, keluar, bantuin orang. Bantuin orang. Lakukan sesuatu yang memudahkan urusan orang. Maka itu akan mengundang kemudahan dalam urusanmu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita dunia dan akhirat. Jadi Bu, ini 3 jurus untuk melepas kesedihan, kecemasan, kegalauan, segala ketidaknyamanan batin. 3M. Apa aja? Yang pertama, mengaku. Apa yang diakui? Rasa kelemahan, kehambaan diri, terus mengakui nikmat dan mengakui dosa. Yang kedua, mengadu. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Terus terakhir yang ketiga apa? Menyibukkan diri dalam amal soleh. Bahkan kalau bisa kita sibukkan diri kita untuk memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan ayah bunda, kawan-kawan sekalian, 3 ini bisa menjadi jurus hidup, insya Allah. Amin. Amin ya. Nanti Bu, seperti biasa di akhir kita akan tutup dengan doa. Iya. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu. Sesi apa Bu? Sesi doa. Karena di majelis ilmu itu potensi ijabahnya lebih besar. Apalagi tadi saya bilang, kita di lapis-lapis keberkahan nih. Hujan, silaturahim. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau ada sebuah perkumpulan majelis ilmu di rumahnya Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, rahmat. Bahkan untuk siapapun Bu. Ada sebuah riwayat, malaikat itu protes ketika Allah memerintahkan mencurahkan rahmat kepada yang hadir di majelis ilmu. Terus ada malaikat yang protes, ya Allah, itu ada orang gak niat datang. Dia cuma nganter duduk di pojokan. Dia gak nyimak juga materinya. Tapi apakah dia dapat ya Allah? Apa jawaban Allah? Dapat. Pokoknya Bu, majelis ilmu itu Anda hadirnya saja, perkara ngerti gak ngerti urusan lain. Anda hadirnya saja, itu dapat rahmat. Ya. Walau bagaimanapun majelis offline kayak begini gak bisa digantikan oleh majelis online. Betul gak? Berkahnya beda. Bu, kalau cuma pengen dapat ilmu, hari gini mah gampang. Betul gak Bu? Hari gini gampang. Ibu nonton YouTube, ketemu dapat tuh ilmunya. Ibu atau minimal ikut Zoom meeting, dapat gak ilmunya? Tapi berkahnya beda. Apalagi
Anda ikut Zoom meeting, kameranya mati, ustadznya ngomong, Anda cuci piring, rebahan, itu bermasalah tuh, Bu. Jadi kalau ibu melangkahkan kaki di majelis ilmu, itu niatnya pengen dapat berkah. Berkahnya beda. Yang kita minta tuh bukan cuma ilmu, Bu, tapi rezeki pemahaman. Makanya doanya Rabbi zidni ilman warzuqni faham. Dan majelis ilmu itu mustajab. Kalau ada orang nanya, Ustadz, di mana ya Ustadz? Doa kita biar lebih besar diijabah kemungkinannya sama Allah. Oh di Mekah, Bu, di depan Ka'bah, di Multazam. Betul. Oh di Raudhah, Bu, di Madinah. Betul. Tapi kan jauh. Ada yang dekat. Di mana diantaranya? Di majelis ilmu. Makanya Bu jangan main-main. Nanti ketika selesai doa, hadirkan hati, ya. Tapi saya akan bacakan beberapa pertanyaan ini. Ada banyak banget ya, mungkin tidak bisa semua saya baca. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya. Hampir 1 tahun yang lalu anak saya meninggal dunia di usia 7 tahun. Setelah kehilangan sampai sekarang saya masih suka menangis. Saya ikhlas, saya ridho, tapi kadang hanya rindu. Pertanyaan saya, apakah karena saya masih suka menangis itu karena saya kurang iman? Jawabannya tidak, Bu. Itu sebuah kewajaran hidup. Sebuah kewajaran hidup. Dulu para sahabat pun masih suka menangis ketika mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia bersedih. Ya, selama nangisnya itu bukan nangis meratap, ya. Nangisnya bukan nangis meratap. Nangis meratap tuh, kenapa ini terjadi? Itu nangis meratap tuh. Atau seandainya saja dulu begini, seandainya dulu begitu. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau sekedar nangis, kangen, nangis rindu, itu sangat wajar, itu sangat manusiawi. Nah tinggal kita konversi kerinduan itu jadi amal soleh. Gitu ya. Kerinduan itu menjadi amal soleh. Jadi kalau kita lagi ingat anak, konversi jadi apa? Doa. Waduh, apalagi doa seorang ibu. Wah, ya. Apalagi ini anak baru 7 tahun ya, Bu ya. Ya, besar kemungkinan juga belum balik. Jadi insya Allah bahagia di taman surga. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya berbuat salah hari ini. Saya berkata-kata yang menyinggung hati anak saya, sehingga anak saya marah dan membentak saya. Apakah saya harus tetap minta maaf kepada anak saya atas ucapan kata-kata yang salah? Iya, Bu. Demi Allah saya bersumpah, meminta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri kita. Betul nggak? Justru dia akan menunjukkan kemuliaan kita. Kadang-kadang kita tuh suka berat minta maaf. Suami gengsi minta maaf sama istri, atau sebaliknya. Orang tua gengsi minta maaf sama anak. Padahal, Bu, demi Allah, minta maaf itu tidak akan mengurangi harga diri. Kecuali itu justru malah mengangkat kemuliaan. Makanya kalau saya, Bu, saya diajarin dari dulu sama guru-guru saya, Son, ringankan lisanmu untuk ngomong maaf kepada siapapun. Kepada anak. Saya sampai sekarang, Bu, dikit-dikit, nak, maafin Abi ya. Abi jadi orang tua mungkin masih banyak kurangnya. Dikit-dikit, nak, maafin Abi ya. Akhirnya apa? Dia pun begitu sama saya. Dikit-dikit minta maaf. Jadi gini, Bu, saya ini berulang kali saya sampaikan. Kunci penting untuk punya anak yang baik, punya anak yang soleh, atau untuk mengubah siapapun lah, itu dimulai dari diri. Betul nggak? Saya mohon maaf ya, banyak orang ikut parenting, tapi ilmunya nggak bekerja. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ibda binafsik, kata Rasulullah. You go first. Orang tua yang sudah cukup banyak ngasih contoh, seringkali nggak perlu banyak nasihat.
Kalau kita ngerasa, kenapa ya Ustadz, saya tuh udah sering nasehatin tapi kok nggak ngefek, boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contohnya yang kurang. Ya, kadang-kadang Bu, kalau sudah banyak contoh, kita sungguh-sungguh mengubah diri, itu nggak perlu pakai ngomong Bu. Darah Anda tuh mengalir di anak Anda. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai, nak sabar nak, sabar. Siapa yang nggak sabar? Udah ibu bilangin jangan berisik, tahu nggak? Siapa yang paling berisik Bu? Kamu itu sama adik sama kakak yang akur. Bapak sama ibunya berantem depan anaknya, gimana? Bu, ini mohon maaf ya. Terus terang, saya tuh gimana ya? Saya tuh nggak pernah khawatir dengan kenakalan remaja. Serius, nggak pernah khawatir saya. Kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, saya nggak pernah khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Serius ya. Saya tuh ngelihat anak nakal, apalah contohnya. Saya lihat orang tuanya. Orang tuanya baik. Masya Allah, pemahaman tauhidnya bagus, sholatnya, ibadahnya. Udah, tinggal tunggu waktu itu. Tapi kalau orang tuanya yang nakal, hopeless saya. Makanya kata guru saya, Son, udahlah. Inti teori ini kamu pengen punya anak yang soleh, anak yang baik, cuman 3 rumusnya. Apa? 1, example. 2, example. 3, example. Anda pusing lihat Anda begitu, anak Anda begitu, lihat pasangan siapapun. Yang pertama perlu kita kejar itu diri sendiri. Ya Allah, tobat. Anak-anak gak perlu pakai ngomong, Bu. Ya Allah, astagfirullah, solehkan diri. Solehkan diri. Saya punya seorang teman, namanya seorang ustadz lah. Dia lagi umroh, tiba-tiba ditelepon sama istrinya. Abi, katanya, doain ya Bi, kenapa ini si kakak lagi futur nih katanya. Lagi gak mau ngapalin Quran. Gak tahu nih lagi susah diatur. Apa kata teman saya? Mi, maafin Abi ya. Abi mau bertobat kepada Allah. Loh, kok gitu Bi? Ya iya, bisa jadi anak kayak gitu karena Abi. Ya. Kadang-kadang tuh kita nunjuk ke sini terus Bu. Lupa ke sini. Kadang-kadang gak perlu pakai ngomong. Termasuk kalau Anda ingin membahagiakan anak, Anda dulu harus bahagia. Fakidu syai' la yu'ti. Kita gak bisa ngasih sesuatu apa-apa yang gak kita punya. Ada seorang, ini kisah nyata. Kisah nyata dari Ustadz Syafi'i Antonio. Kenal ya? Dia pernah cerita begini. Dulu, waktu beliau lagi kuliah di Australia, Bu. Kalau nggak salah ngambil doktor apa ya? Kuliah ekonomi syariah itu di Australia. Ada seorang bapak yang datang. Kan di sana ada kayak semacam komunitas Islami gitu. Komunitas Muslim. Ada seorang bapak yang datang, orang Indonesia. Dia mau nitip 2 anaknya. 1 cowok, 1 cewek. Ustadz, titip ya Ustadz. Ini nih Ustadz, anak saya nih kuliah di sini. Doain ya Ustadz, mudah-mudahan dia aktif lah di kegiatan masjid supaya kuliahnya lancar, kuliahnya benar. Oh iya Pak, insya Allah, insya Allah. Kata Ustadz Syafi'i, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena abis hari itu nggak datang lagi. Sampai Bu, kira-kira mungkin 3-4 tahun kemudian, bapaknya datang lagi, nangis-nangis. Dibawa 2 anaknya itu. Aduh Ustadz, kenapa Pak? Ya Allah Ustadz, anak saya nih Ustadz jauh-jauh saya kuliah di Australia. Bukannya bener malah hancur Ustadz. Kenapa Pak? Ini yang cowok nih Ustadz. Narkoba nih Ustadz. Ini yang cewek nih Ustadz. Hamil Ustadz.
Ustadz tolong Ustadz, nasihati dia. Itu Bu, Ustadz Syafi'i itu mau marah tuh. Udah mau marah. Dibawa dua anak itu ke sebuah ruangan. Kalian nih gimana sih? Bapak kalian jauh-jauh ngulian kalian di sini, bukannya bener malah kayak begitu. Anda tahu nggak Bu? Wajah dua anak itu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Dia malah ngomong gini, alah Ustadz, take it easy man. Gitu. Maksud kamu gimana? Ustadz, kayak kita nggak tahu aja. Bapak aja make kok. Wong dia aja hobinya main perempuan. Ustadz Syafi'i tepuk jidat. Impas. Gak bisa. Yang penting saat anak-anak saya soleh. Tapi Anda nggak tirakat untuk jadi pribadi yang soleh. Mana bisa? Nih, diri sendiri. Udah. Kadang-kadang Anda nggak perlu pakai ngomong. Anda jadi model. Anda jadi contoh. Anda pengen anak Anda sabar. Nggak perlu kadang-kadang ceramah sabar tuh nggak perlu. Bagaimana ketika ada sebuah kejadian, sebuah keadaan, ada stimulus, terus Anda bisa tampil menjadi orang yang sabar. Anak Anda lihat tuh, wih, ibu saya. Itu masuk ke dalam jiwanya. Anda pengen anak Anda berkata-kata baik, Anda dulu. Anda pengen anak Anda minta maaf, Anda dulu aja minta maaf. Gak apa-apa. Itu